Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Hasana dan NIM 23D18034. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar kurikulum Merdeka 2025 tentang pemerintahan di daerahku. Nah, di modul ajar ini ada informasi umum. Yang pertama itu identitas modul. Nah, penyusun saya sendiri yaitu Nurdin Hasana, instansi yaitu di Sekolah Dasar Negeri Wadas. Tahun penyusunan yaitu tahun 2025 untuk jenjang sekolah dasar. Dalam modul ini saya mengambil mata pelajaran PPKN untuk kelas 3 dan topik di sini yaitu pemerintahan di daerahku. Untuk alokasi waktu itu kurang lebih 90 menit. Yang kedua yang B yaitu kompetensi awal. Siswa sudah memahami konsep pemerintahan secara umum seperti struktur pemerintahan serta pentingnya kepemimpinan di negara dan daerah. Yang kedua yaitu siswa juga telah mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa memahami pentingnya nilai moral dan etika dalam berinteraksi dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu berilmu, pengetahuan, dan berteknologi. Dalam hal ini, siswa dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk memahami struktur pemerintahan di daerahnya. Yang ketiga yaitu jiwa gotong royong. Dalam hal ini, siswa belajar tentang pentingnya bersama dalam pemerintahan untuk kepentingan bersama. Yang keempat yaitu mandiri. Dalam hal mandiri ini, siswa diajak untuk mengenali peran mereka dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang D yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada papan tulis dan spidol. Yang kedua yaitu proyektor atau laptop, itu opsional untuk presentasi digital. Yang ketiga yaitu buku materi tentang pemerintahan daerah atau buku PPKN. Nah, yang keempat yaitu gambar kerja peserta didik. Yang kelima yaitu kartu mind mapping atau peta konsep jika memungkinkan. Yang keenam yaitu gambar struktur pemerintahan daerah. Dan yang terakhir itu kertas dan pensil warna untuk kegiatan menggambar. Yang E yaitu target peserta didik. Peserta didik adalah siswa kelas 3 SD yang memiliki pengetahuan dasar tentang pemerintahan serta ingin mengetahui lebih lanjut tentang struktur dan fungsi pemerintahan daerah mereka. Yang F yaitu model pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini saya mengambil model pembelajaran mind mapping atau peta konsep. Nah, pembelajaran mind mapping ini, model pembelajaran ini mengajarkan siswa dalam menggambar dan menyusun informasi terkait struktur pemerintahan dalam daerah dalam bentuk peta konsep atau mind mapping. Dengan cara ini, siswa dapat memahami dengan antar komponen dalam pemerintahan daerah secara visual dan menyeluruh. Yang kedua ada komponen inti. Dan komponen inti ini ada capaian pembelajaran, elemen capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan struktur pemerintahan daerah. Dan juga peserta didik dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah dan dapat mengidentifikasi pemimpin daerah serta pemeranannya. Dalam yang kedua, dalam elemen capaian pembelajaran, siswa dapat mengenal tentang struktur pemerintahan daerah seperti pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa. Nah, yang kedua yaitu mengetahui tugas dan kewajiban pemerintah daerah dan partisipasi warga dalam pemerintahan daerah. Dalam tujuan pembelajaran ini, siswa juga dapat menyebutkan komponen-komponen dalam struktur pemerintahan daerah. Siswa dapat menjelaskan tugas dan peran pemerintah daerah, serta siswa dapat mendiskusikan peran serta warga dalam mendukung pemerintahan daerah.
Yang B yaitu pemahaman bermakna. Pengenalan topik. Materi ini, materi tentang pemerintahan daerah atau PPKN ini membantu siswa untuk memahami bahwa pemerintahan daerah berperan sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan memahami struktur pemerintahan daerah, siswa dapat lebih peduli dan terlibat dalam mendukung kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu C, pertanyaan pemahaman. Di sini saya memberi pertanyaan tematik yaitu yang pertama, untuk siswa apa yang kamu ketahui tentang pemerintahan daerahmu? Yang kedua, siapa saja yang bekerja di pemerintah daerah? Yang ketiga, mengapa penting untuk mengetahui struktur pemerintahan di daerah? Dan yang keempat yaitu apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung pemerintahan daerah? Dan D yaitu kegiatan pembelajaran, terutama ada eksplorasi. Dalam hal eksplorasi ini, guru meminta siswa untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman tentang pemerintah daerah, seperti siapa wali kota atau gubernur daerah. Dan guru menyajikan gambar atau diagram sederhana tentang struktur pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu kegiatan pembuka. Peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran dimulai. Guru menyampaikan kabar dan melakukan pemeriksaan kehadiran kepada peserta didik. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan secara singkat mengenai pentingnya pemahaman tentang pemerintahan daerah untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan inti ini juga guru menjelaskan mengenai struktur pemerintahan daerah secara rinci. Pemerintahan daerah terdiri itu ada pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Guru membimbing siswa untuk menggambar peta konsep atau mapping yang menggambarkan struktur pemerintah daerah. Setiap kelompok mendiskusikan tugas khusus yang ada di pemerintahan daerah dan bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam mendukung tugas tersebut. Misalnya, kelompok yang membahas tentang desa bisa berdiskusi tentang bagaimana warga desa dapat membantu pemerintah desa dalam hal kebersihan atau pembangunan fasilitas umum. Dan setiap perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang mapping atau peta konsep yang telah mereka buat dan penjelasan mengenai struktur pemerintah daerah yang telah mereka kuasai. Dalam hal ini juga, guru mengajak siswa untuk merenungkan kembali apa yang telah dipelajari seperti mengapa penting memahami struktur pemerintahan daerah dan apa saja sih peran yang dapat dilakukan warga negara dalam mendukung pemerintahan daerah. Mapping. Guru juga meminta siswa menggambar peta konsep tentang struktur pemerintahan daerah, kertas atau papan tulis. Siswa juga menggambar cabang-cabang yang mewakili pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, dan menuliskan tugas-tugas utama dari masing-masing bagian. Dan di sini juga ada kegiatan penutup. Guru memberikan refleksi atau guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan peta pikiran mereka dan menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang pemerintahan daerah. Guru juga memberikan umpan balik dan menyimpulkan pembelajaran hari ini, menekankan pentingnya pemerintahan daerah dalam kehidupan sehari-hari. Guru bersama siswa menutup kegiatan ini dengan doa dan salam. Dalam asesmen penilaian, di sini ada nilai formatif selama diskusi dan kegiatan belajar, yaitu ada aspek penilaiannya yaitu diskusi dan kreativitas. Dalam rubrik penilaian presentasi mind mapping atau peta konsep, di sini ada aspek penilaiannya yaitu sikap presentasi, pemahaman konsep. Dalam kegiatan pengayaan dan remedial, pengayaan siswa yang mudah memahami materi dapat diberikan tugas untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pejabat-pejabat pemerintahan daerah atau proyek-proyek pembangunan di daerah mereka. Terus di dalam pengayaan ini, siswa dapat mempresentasikan hasil pencariannya dalam bentuk peta pikiran yang lebih detail. Untuk remedial ini, untuk siswa yang kesulitan,
Guru dapat memberikan penjelasan lebih mendalam tentang perintah daerah dengan menggunakan media gambar atau video dan memberikan latihan soal terkait struktur pemerintahan daerah dan tugas masing-masing bagian. Materi untuk materi pemerintahan daerah itu dalam hal ini pemerintahan daerah merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh lembaga-lembaga yang berada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pelayanan publik pada wilayah masing-masing. Nah, di sini di pemerintahan daerah juga ada tingkatan dari provinsi hingga desa. Untuk tingkatan provinsi itu ada gubernur, dan untuk tingkat kabupaten atau kota itu ada bupati, untuk kecamatan ada camat, dan untuk tingkat desa atau kelurahan itu ada kepala desa. Fungsi setiap tingkat untuk provinsi mengatur kebijakan yang berdampak luas dan koordinasi antar kabupaten atau kota. Untuk kabupaten dan kota melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Dan untuk kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta mengkoordinasikan program di tingkat desa. Dan untuk desa yaitu pendidikan layanan dasar dan berperan aktif dalam pembangunan. Di sini juga ada peran dan tugas pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu menjaga keamanan, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga yaitu pelayanan publik, yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat, yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya, dan yang keenam yaitu penegakan hukum. Nah, di sini nantinya ada lembar kerja peserta didik dengan manajemennya dan ada soal-soalnya. Untuk referensi pembacaan beasiswa itu juga bisa diambil dalam buku pemerintahan daerah di Indonesia atau buku PKN. Dan alat dan bahan yaitu papan tulis spidol, kertas, pensil warna, proyektor itu opsional, dan buku materi PKN. Di sini juga ada glosarium yaitu pemerintahan daerah adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga yang berada di tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk mind mapping atau data konsep seperti pikiran ini metode yang digunakan untuk menggambar ide-ide dan informasi yang berhubungan dalam bentuk diagram atau peta. Nah, di sini juga ada daftar pustaka dan referensi online. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.